Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hatinya masing-masing. Untuk berdoa, kita mulai. Selesai, mari kita memuji nama-nama Allah dengan mengucapkan Asmaul Husna. Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Malik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattar, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basit, Ya Ghafir, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Muzir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir. Baik, sebelum pembelajaran, ya, Bapak di sini akan bertanya kepada kalian, ya. Siapa di sini yang sudah pandai membaca Al-Quran? Cung, siapa? Acungkan tangan siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Oke, semuanya sudah bisa ya? Baik, pertanyaan yang kedua. Kalau di rumah kalian ataupun di tetangga kalian ada yang berbeda agama, apa yang kalian lakukan? Boleh, Ajmi? Saling menghargai. Baik, pada hari ini kita akan belajar apa ya? Baik, kita lihat ke depan, ya. Coba kita perhatikan ada gambar, ya. Siapa yang bisa menjelaskan daripada gambar ini? Cung, siapa? Boleh, Manda? Apa? Orang yang berbeda suku tidak membeda-bedakan. Orang yang berbeda suku tidak saling membeda-bedakan. Siapa lagi, Cung? Acungkan tangan. Iya, boleh, Ajmi? Walaupun berbeda tetapi rukun saling menghargai. Iya, bagus. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus hidup rukun. Dan tema pada hari ini, indahnya hidup rukun. Ya, Bapak ingatkan kembali, ya, hidup damai dalam kebersamaan. Ya, apa katanya? Hidup damai dalam kebersamaan. Ya, di antara kalian, antara yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Tapi kita dalam satu kelas, yaitu kelas 5. Ya, ada yang rambutnya apa? Keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keoren-orenan, ya, ada juga rambutnya yang hitam, tapi itu tidak menjadi permasalahan karena kita itu harus hidup damai dalam kebersamaan. Baik, ya, gitu ya. Ini berkenaan dengan gambar yang pertama. Baik, Bapak akan jelaskan sebelum kepada materi inti. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan disuruh untuk mampu membaca Quran surat Ali Imran ayat 64
dan Al-Baqarah 256 dengan fasih. Ya. Yang kedua, mampu menyalin ataupun menulis Quran surat Al-Baqarah 64, Ali Imran 64 dan Al-Baqarah 256 dengan benar. Tadi dibaca itu harus fasih dan ditulis itu harus benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan isi, ya. Kemudian yang terakhir, mampu menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok Quran surat Ali Imran dan Al-Baqarah 256. Nah, baik. Kita lanjutkan, ya. Siapa di sini yang sudah pandai atau yang sudah bisa membaca Quran surat Ali Imran ayat 64? Coba. Boleh? Manda, boleh baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Baik, bagus bacaannya, ya. Makhraj dan tajwidnya bagus, fasih. Ya, Bapak akan terangkan terlebih dahulu. Quran surat Ali Imran ayat 64. Nih, kul ya ahlal kitabi. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau ila kalimatin sawa'um bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna bi ba'dun arbaban min dunillah fa in tawallaw fataqaw law asyhadu bi anna muslimun. Artinya, wahai kata Allah ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Yang pertama, kata Allah itu, yang wajib disembah itu hanyalah Allah. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan. Salah satu contoh menyekutukan Allah, kita itu sering sholat, tapi percaya kepada dukun, meminta pertolongan selain kepada Allah, itu menyekutukannya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita ibadah haji misalkan, tapi tetap kita itu selalu meminta kepada dukun dan percaya pada jimat. Nih, dengan ini saya itu bisa menjadi kaya apa, kaya monyet kaya. Jadi itu. Jadi yang pertama itu kita harus menyembah Allah. Kedua, kita harus apa? Tidak boleh menyekutukannya. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang kedua yaitu Al-Baqarah 256. Siapa yang sudah bisa membaca Quran surat Al-Baqarah 256? Cung. Ayo. Asmi boleh? Bisa? Boleh, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi
faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Nah, bagus ya. Makhrajnya bagus, tajwidnya sudah bagus, fasih juga ya. Kalian berarti telah bisa menghafal dan menghafal Quran surat Ali Imran dan Al-Baqarah 250-an. Nah, baik, Bapak akan jelaskan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi wa may yakfur bit-taghuti wa may yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fidama laha wallahu sami'un alim. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Baik. Yang pertama kata Allah isinya itu adalah tidak ada paksaan untuk beragama. Boleh nggak seperti ini? Contoh. Ada tetangga kita itu orang Kristen, maaf, ataupun Buddha, ataupun agama-agama yang lain, maaf. Ya, misalkan kita mau sholat kita kemana? Ke masjid. Boleh nggak kepada tetangga kita itu seperti ini? Ayo ikut sholat yuk dengan aku, nanti dikasih hadiah. Boleh nggak? Tidak boleh. Berarti yang seperti itu memaksakan agama kepada orang lain, kepada orang yang berbeda agama. Maka kata Allah, la ikraha hafid. Tidak ada paksaan untuk beragama. Baik. Yang kedua, kebenaran dan kesesatan merupakan hal yang berbeda. Boleh nggak mengejek? Boleh nggak menghina? Enggak. Karena mengejek dan menghina itu termasuk apa? Perbuatan tercela. Dan itu sesat. Kata Allah, yang seperti itu merupakan hal yang berbeda dengan kebenaran. Yang ketiga, berpegang teguh pada tali agama Allah. Boleh nggak seperti ini? Kalian misalkan mau nggak pindah agama? Bapak kasih deh uang 1 juta. Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena kata Allah, kita itu harus berpegang teguh pada tali agama Allah. Baik ya. Kemudian yang keempat, jika engkau meminta tolong pada Allah, maka Allah akan menolong. Idza jaa nasrullahi wal, ketika sudah ditolong oleh Allah, maka kita akan sejahtera. Sama halnya dengan dulu ya. Ketika Nabi Muhammad lahir ya, kemudian ada yang ingin menghancurkan Ka'bah, datanglah pertolongan Allah melalui burung ababil, sehingga kemenangan wal fath. Dan Allah pasti ketika pertolongan Allah datang itu kita itu menang. Kalian belajar sejarah, coba bayangkan dalam perang pasukan Nabi hanya 300, sedangkan pasukan kaum kafir 1000, tapi kalah 300 dengan yang 1000 itu kalah. Itulah pertolongan Allah. Dan ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah 250. Nah, baik, sampai di situ. Siapa yang mau bertanya? Sudah paham? Siapa yang sudah paham isi daripada Quran surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah 256? Cung, siapa yang sudah paham? Siapa yang sudah paham, Cung? Ya, semuanya sudah paham ya? Baik. Untuk tugasnya, kita akan membuat kelompok. Baik, untuk kelompok langsung saja kelompok yang kemarin ya. 1, 2, 3. Ada Amanda, Azmi, dan juga David. Silakan ke depan. Yang kelompok pertama ini.
Baik, Bapak akan karena sudah hafal Qurannya, artinya juga pesannya. Yang pertama ini Amanda akan membacakan Quran atau hafalkan surat Ali Imran dan Al-Baqarah. Nanti disambung ini artinya oleh Azmi dan pesannya oleh Dabir. Siap? Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertawallahu ila kalimat yang sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimin. Artinya? Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Wa ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Bagus, sekarang coba David untuk isi pesan daripada Quran surat Ali Imran. Isi pesan surat Al-Imran. 1. Bersamaan kalimat sawa, ajaran Islam senantiasa mengedepankan keturunan kesatuan pada setiap hal dalam kehidupan berbeda. Nah, yang kedua apa? Hanya Allah yang harus disembah. Nah, yang ketiga? Tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Baik, itu isi pesan Quran surat Ali Imran. Sekarang isi pesan Quran surat Al-Baqarah 256. Yang pertama? Tidak ada paksaan untuk beragama. 2. Kebenaran dan kesesatan merupakan hal yang berbeda. 3. Berpegang teguh pada tali agama Islam. 4. Jika engkau meminta tolong pada Allah, maka Allah akan menolong. Baik, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali, terima kasih. Ya. Tepuk 1 sampai 4. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Nah, konsentrasi. Sekarang tepuk fokus. Melihat. Fokus. Sekali lagi kurang semangat. Tepuk fokus. Mendengar. Melihat. Fokus. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tugas yang kedua setelah tadi kerja kelompok,
kalian kerjakan LKPD-nya yang telah Bapak share di grup WA kelas 5. Kalian silakan buka laptop dan HP-nya. Kalian kerjakan, silakan dibuka dulu. Nah, ya. Nah, di situ Bapak sudah men-share Google Form. Pilihan ganda ada 10 dan esai ada 5. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai? Cung, siapa yang sudah selesai? Acungkan tangan. Baik. Siapa yang sudah? Iya, semuanya sudah ya? Bapak akan cek satu persatu. Di sini yang paling pertama, nih, yang semuanya berbarengan ya. Ada Amanda, Azmi, Garda, Nijar, Najwa, dan semuanya sudah ada. Nilainya yang paling besar di sini 97 ya. Dan yang paling kecil, alhamdulillah ya, paling kecil 88. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, ya, terima kasih. Baik, kalau kalian sudah mampu membaca, mampu menulis, sekarang Bapak ingin tahu ya, yang telah kalian tulis mana? Siapa yang sudah? Coba acungkan ke atas ya. Ini pekerjaannya, ya, yang telah kalian tulis. Baik. Hebat ya. Selain kalian pandai menulis, juga kalian membuat kaligrafi juga. Wah, hebat ya. Baik ya. Kalau sudah pandai menyalin, menghafal, membaca, juga kalian mampu menerjemahkan, juga mengambil ibroh atau pesan dalam Quran surat Ali Imran dan Al-Baqarah tadi, berarti kalian telah paham. Baik, Bapak akan simpulkan semuanya. Simpulkan dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama, ya, yang pesan yang dapat kita ambil dari Quran surat Ali Imran dan Al-Baqarah, yang pertama, kita itu harus saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, baik yang seagama ataupun tidak seagama, baik yang jangkung, yang tinggi, yang pendek, yang kurus, itu semuanya harus saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian yang selanjutnya, ingat, kalau ada perbedaan di antara kita, itu harus berdiskusi, berdialog, bermusyawarah, juga hindari perpecahan. Siap? Mengerti? Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Demikian pembelajaran hari ini, ya. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.